Nah, sebagai contoh pada bagian ini, jadi kita tuliskan contohnya. Jadi sebagai contoh ya, yang terkait dengan teorema yang kita bahas untuk bagian yang kedua ini mengenai persamaan diferensial linear homogen orden koefisien variabel ya. Jadi sebagai contoh diberikan persamaan diferensial berikut ya. Diberikan persamaan diferensial berikut, yaitu 3x dikurang 1 ini dikuadratkan dikali dengan turunan kedua y ditambah dengan 9x dikurang 3 dikali dengan turunan pertama y kemudian dikurang dengan 9y ya, jadi 9y ini dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk intervalnya yaitu untuk x yang lebih besar daripada 1/3. Jadi ini persamaan diferensialnya ya dalam interval dalam interval 1/3 sampai tahingga ya, atau x lebih besar daripada 1/3. Jadi perhatikan persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial linear persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel ya, jadi koefisien variabel. Nah sekarang untuk contoh ini ada 3 permintaan untuk contoh ini. Yang pertama jadi kita tuliskan dulu permintaan soal, yaitu yang pertama tunjukkan bahwa terdapat, jadi tunjukkan bahwa terdapat konstanta, jadi tunjukkan bahwa terdapat konstanta R ya, sehingga 3x dikurang 1 berpangkat R ya, jadi 3x kurang 1 pangkat R adalah penyelesaian persamaan diferensial di atas. Oke, jadi ini untuk bagian A ya, bahwa kita diminta menunjukkan bahwa terdapat konstanta R sehingga bentuk ini, fungsi yang berbentuk seperti ini yaitu 3x dikurang 1 pangkat R itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial ini ya. Nah ini bagian A. Kemudian untuk bagian B nya yaitu carilah 2 penyelesaian yang bebas linear pada interval 1/3 sampai tahingga. Jadi untuk bagian B, carilah 2 penyelesaian yang bebas linear. Jadi penyelesaian bebas linear pada interval, di sini dia x-nya lebih besar daripada 1/3. Berarti interval yang terbentuk adalah 1/3 sampai tahingga. Ya, jadi x-nya lebih besar dari 1/3. Jika kita tuliskan dalam notasi interval berarti dia ini, bahwa intervalnya dari 1/3 sampai tahingga. Jadi ini untuk bagian B ya. Kemudian untuk bagian C, carilah 2 penyelesaian Y1 dan Y2. Jadi kita tuliskan carilah 2 penyelesaian Y1 dan Y2 yang memenuhi kondisi berikut. Yang memenuhi kondisi berikut. Oke. Jadi kondisi yang akan dipenuhi oleh Y1 dengan Y2 sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial ini yaitu bahwa nilai Y1 di X0 sama dengan 1, dia sama dengan 1. Kemudian
nilai turunan pertama Y1 di titik X0 sama dengan 1, dia sama dengan 0. Ini untuk Y1 ya. Nah, untuk Y2 itu kondisi yang dipenuhi adalah bahwa nilai Y2 di titik X0 sama dengan 1, dia sama dengan 0, dan nilai turunan pertama Y2 di titik X0 sama dengan 1, dia sama dengan 1 ya. Jadi ini serupa pada bentuk penyelesaian yang bebas linear pada teorema yang keempat ya. Jadi di sini karena kita memiliki persamaan diferensial orde 2, berarti untuk kondisi yang seperti ini kita hanya sampai pada turunan pertama. Jadi sama pada bagian teorema yang keempat, karena di sana kita melibatkan persamaan diferensial orde n, maka untuk kondisi yang dipenuhi itu mulai dari nilai fungsi sampai nilai turunan ke n kurang 1 di titik S0. Jadi jika persamaan diferensialnya orde n, maka kondisi yang dipenuhi itu mulai dari nilai fungsi sampai pada nilai turunan ke n kurang 1. Jadi untuk persamaan diferensial orde 2, berarti kondisi yang dipenuhi dia hanya sampai pada turunan pertama dari penyelesaian itu. Ya, jadi ini untuk tiga permintaan dari soal ini ya. Jadi coba kita jawab untuk bagian A dulu ya. Jadi sebagai jawaban untuk bagian A ya. Jadi perhatikan pada bagian A itu kita akan mencari konstanta R ya, sehingga bentuk yang seperti ini itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini ya. Jadi kita akan menunjukkan bahwa terdapat konstanta R sehingga fungsi yang berbentuk seperti ini itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini ya. Jadi untuk menunjukkan itu pertama kita memisalkan. Jadi pertama untuk bagian A, misalkan fungsi Y X dia sama dengan, jadi untuk fungsi Y-nya kita misalkan dia sama dengan ini. Jadi misalkan ya X itu dia sama dengan 3X dikurang 1 pangkat R. Ini kita definisikan untuk setiap X elemen interval dari sepertiga sampai tahingga ya. Jadi kita misalkan Y-nya seperti ini sesuai dengan bentuk yang diberikan pada bagian A. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa untuk Y sama dengan ini itu dia merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini, di mana R-nya itu merupakan suatu konstanta. Jadi selanjutnya untuk Y ini kita tentukan turunan Y sampai pada turunan kedua, karena dalam persamaan diferensial kita membutuhkan turunan pertama dengan turunan kedua beserta dengan bentuk Y-nya sendiri ya. Jadi dari sini kita tuliskan untuk turunan pertama dan turunan kedua. Jadi sebagai turunan pertama dulu fungsi Y di titik X dia sama dengan, jadi fungsi ini yang kita turunkan. Jadi karena dia berbentuk pangkat, pertama pangkatnya kita kali ke depan. Jadi kita gunakan aturan rantai ya untuk turunan untuk bentuk fungsi yang berpangkat seperti ini. Jadi pertama pangkatnya kita kali ke depan, kemudian pangkat itu kita kurang 1. Selanjutnya kita kali dengan turunan yang dipangkatkan. Dalam hal ini adalah 3X dikurang 1. Kita turunkan bentuk itu dia sama dengan 3 ya. Jadi ini sebagai turunan pertama dari Y, yaitu Y aksen. Nah, ini kita sederhanakan. Antara R dengan 3 itu dapat kita kalikan, jadi kita tulis 3R ya. Jadi 3R, kemudian untuk 3X dikurang 1 kita tulis dia pangkat R kurang 1. Jadi untuk turunan pertama dari Y dia sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi untuk turunan kedua dari fungsi Y. Berarti bentuk ini lagi kita turunkan. Jadi di sana ada 3R kita tulis. Nah, sekarang bentuk yang memuat variabel ini kita turunkan. Pertama pangkat, jadi aturannya sama ya tadi pada bagian ini. Pertama pangkatnya kita kali ke depan, berarti R dikurang 1. Kemudian bentuk itu kita tulis kembali, di mana pangkatnya kita kurang 1. Jadi R kurang 1, kita kurang 1 lagi, berarti dia sudah R kurang 2. Nah, selanjutnya setelah itu kita kalikan dengan turunan dari bagian yang dipangkatkan ini. 3X dikurang 1 dia turunannya adalah 3 ya. Jadi itu sebagai turunan dari turunan kedua daripada fungsi. Nah, bentuk ini kita operasikan. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Berarti itu hasilnya adalah 9. Kemudian R
dikali dengan R kurang 1 ini ya. Kemudian dikali dengan ini. Berarti di sana dia adalah 3X dikurang 1 pangkat R kurang 2. Nah, di sini kita sudah peroleh untuk Y, turunan pertama Y beserta turunan keduanya. Nah, ketiga bentuk itu kita substitusi pada persamaan diferensial di atas ya. Jadi kita tuliskan maka di sini kita ganti dengan rumus daripada turunan kedua dari Y. Jadi bagian ini kita tulis. Jadi di sana itu turunan kedua dikalikan dengan 3X pangkat 2. Nah, untuk turunan kedua kita ganti dengan ini. Jadi kita dalam kurung siku ini sebagai turunan kedua dari Y. Berarti dia di sana adalah 9R dikali R kurang 1, kemudian dikali 3X dikurang 1, dia berpangkat R kurang 2 ya. Jadi ini bentuk 3X dikurang 1 kuadrat dikali dengan turunan kedua Y sebagai bentuk ini ya. Kemudian di sana ditambah ini lagi suku yang kedua yang memuat turunan pertama. Jadi di sana ada 9S dikurang 3 itu bisa kita faktorkan, 3-nya kita keluarkan. Jika 3 kita keluarkan dari bentuk ini berarti dia menjadi 3X kurang 1 ya. Jadi bentuk ini kita tuliskan di mana 3 kita keluarkan. Kemudian untuk Y aksen kita ganti dengan ini ya. Jadi kita tulis dia dalam kurung siku sebagai Y aksen. Jadi di sana adalah 3R dikali dengan 3X dikurang 1, di sana pangkatnya R kurang 1. Oke, jadi ini untuk bagian yang ini, yang memuat turunan pertama. Kemudian di sana dikurang dengan 9Y, berarti dikurang 9. Nah, untuk Y-nya sendiri dia sama dengan ini. Dia sama dengan, jadi ini 9 ya. 9Y berarti 9 dikali 3X dikurang 1 berpangkat R. Nah, ini dia sama dengan 0 ya, sesuai dengan bentuk persamaan diferensialnya. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita akan menentukan nilai R sehingga nanti bisa kita kita bisa berikan jawaban untuk soal untuk bagian A ini ya. Jadi selanjutnya dari sini kita akan tentukan berapa nilai R yang memenuhi ya. Nah, selanjutnya dari setiap bagian ini ya, kita ini ada bagian yang bisa kita satukan. Di sini 3X dikurang 1 pangkat 2 dikali dengan 3X dikurang 1 pangkat R dikurang 2. Berarti bagian ini bisa kita satukan, di mana pangkatnya kita jumlahkan. Jadi kita tulis dulu bagian yang konstanta ini, yaitu di sana adalah 9R. Jadi maka ke bawah. Jadi ini dulu yang kita tulis. Berarti di sana adalah 9R dikali R dikurang 1. Kemudian untuk bentuk 3X dikurang 1, jadi 3X dikurang 1, dia berpangkat, jadi karena kita kalikan berarti pangkatnya kita jumlahkan. 2 ditambah R dikurang 2, dia sama dengan R. Berarti 3X dikurang 1 berpangkat R. Jadi bentuk ini kita sederhanakan jadi ini. Kemudian untuk suku yang kedua, dia di sana jadi ditambah ya, ditambah di sana, di sini ada 3, di sini juga ada 3 dikali dengan R. Berarti itu dia hasilnya adalah 9R ya. Nah, sekarang untuk bentuk 3X dikurang 1, di sini dia pangkat 1 ya, dikalikan dengan ini 3X dikurang 1 pangkat R dikurang 1, berarti pangkatnya kita jumlahkan ya. Jadi 1 ditambah R dikurang 1 dia sama dengan R. Berarti sebagai pangkat daripada 3X dikurang 1 dia juga berpangkat R ya, sebagai hasil dari 1 ditambah R dikurang 1. Karena bentuk ini kita kalikan, berarti pangkatnya kita jumlahkan sesuai dengan sifat eksponen. Nah, bagian yang terakhir itu tetap ditulis, yaitu di sana dikurang 9 dikali dengan 3X dikurang 1, ini pangkat R. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi bentuk ini. Perhatikan, untuk jadi di sini kita memiliki 3 suku ya. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini yang suku ketiga. Nah, selanjutnya perhatikan setiap suku itu, setiap suku memuat bentuk begini, dia memuat bentuk 3X dikurang 1 pangkat R. Jadi di sini pada bagian ini dia memuat bentuk 3X kurang 1 pangkat R. Di sini juga ada, di sini juga ada. Dan setiap suku juga memuat 9. Di sini ada 9, di sini juga ada 9, di sini juga ada 9. Berarti jika masing-masing ruas kita bagi ya, jadi kita bagi saja. Masing-masing ruas kita bagi dengan 9 dikali 3X dikurang 1
pangkat R. Jadi ingat di sini intervalnya dari sepertiga sampai tahingga untuk nilai S ya, bahwa dia merupakan elemen atau anggota dari interval sepertiga sampai tahingga. Berarti untuk bentuk 3S dikurang 1 pangkat R itu dikali 9 itu dia nilainya tidak sama dengan 0. Sehingga karena ini dia nilainya tidak sama dengan 0, berarti dia bisa dijadikan apa? Berarti masing-masing ruas ini bisa kita bagi dengan ini. Karena bentuk ini dia nilainya tidak sama dengan 0. Karena 3S dikurang 1 dia nilainya tidak sama dengan 0 ya, dia bernilai positif. Karena S-nya itu lebih besar daripada sepertiga. Berarti bentuk ini dia bernilai positif. Sehingga jika dikalikan dengan 9 itu dia bernilai positif. Artinya bentuk ini dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi masing-masing ruas dari persamaan ini kita bagi dengan ini. Nah, sehingga diperoleh pada bagian ini kita bagi dengan ini. Berarti 9 kita coret. 3S dikurang 1 pangkat R juga kita coret. Berarti yang tersisa ini, yaitu R dikali dengan R dikurang 1 ya. Jadi pada suku ini ketika dibagi dengan ini, maka yang tersisa adalah R dikali dengan R kurang 1. Kemudian ditambah suku yang kedua ini kita bagi juga dengan ini, berarti 9-nya kita coret, ini juga kita coret. Jadi tersisa pada bentuk itu dia adalah R. Nah, untuk suku yang terakhir ini kita bagi dengan ini, berarti dia hasilnya adalah 1. Di sana dikurang, berarti di sini dikurang 1 ya. Ini dia sama dengan ruas kanan juga 0 dibagi ini dia tetap sama dengan 0. Nah, kita peroleh dia dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa menentukan nilai dari R ya. Jadi bagian ini R-nya kita kali masuk, berarti R kuadrat dikurang dengan R. Kemudian di sana ada ditambah R, kemudian dikurang 1. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, perhatikan min R tambah R dia sama dengan 0. Berarti kita peroleh bahwa R kuadrat dikurang 1 itu dia sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita faktorkan karena dia bentuk kuadrat. Sebagai faktornya adalah R dikurang 1 dikali dengan R ditambah 1. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita mendapatkan persamaan kuadrat seperti ini. Berarti di situ kita memperoleh dua nilai R ya sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Jadi dalam hal ini kita peroleh bahwa R1, jadi kita ambil ini sebagai nilai R1. Jadi R sama R dikurang 1 itu dia agar bentuk ini 0, maka nilai R-nya sama dengan 1. Berarti sebagai R1 kita ambil dia sebagai 1. Kemudian untuk R2, akar-akar yang kedua kita ambil dari sini. R tambah 1 sama dengan 0. Berarti R-nya dia sama dengan min 1. Jadi di sini kita memperoleh dua nilai R. Ada R-nya sama dengan 1 dan ada yang nilainya min 1. Nah, jadi untuk R1 sama dengan 1 kita memperoleh untuk bentuk fungsi Y, misalkan Y1X ya. Dia sama dengan 3X dikurang 1 per pangkat 1 atau ini saja ya. Jadi sesuai dengan pendefinisian daripada fungsi Y pada bagian A ini ya, dia sama dengan ini. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa R-nya itu dia sama dengan 1 atau dia sama dengan min 1. Jadi untuk R sama dengan 1 kita peroleh, kita misalkan itu adalah fungsi Y1. Kita peroleh dia sama dengan 3X dikurang 1. Jadi ini merupakan fungsi yang terdefinisi untuk setiap X elemen dari sepertiga sampai tahingga ya, interval sepertiga sampai tahingga. Nah, sekarang untuk R2 sama dengan min 1, kita misalkan penyelesaian yang bersesuaian adalah Y2. Di titik S dia sama dengan, berarti dia bentuknya adalah 3S dikurang 1. R itu sebagai pangkatnya ya, berarti di sini berpangkat min 1. Nah, ini juga terdefinisi untuk setiap X elemen dari interval dari interval sepertiga sampai tahingga ya. Ya, di sini kita sudah memperoleh dua penyelesaian. Artinya terdapat konstanta R yaitu 1 atau min 1, sehingga bentuk ini itu merupakan penyelesaian. Jadi kita buat kesimpulan untuk bagian A. Jadi ya, atau kita tulis maka saja. Maka terdapat konstanta R ya, yaitu jadi dalam hal ini nilai R yaitu R sama dengan 1 atau bisa R sama dengan min 1 ya. Jadi terdapat konstanta R yaitu R sama dengan 1 atau R sama dengan min 1, sehingga bentuk
3x dikurang 1 berpangkat R. Di sini R-nya bisa 1 bisa min 1 ya, sesuai dengan yang kita peroleh ini adalah, sehingga bentuk ini itu adalah penyelesaian persamaan diferensial yang diberikan atau persamaan diferensial di atas ya. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa terdapat konstanta R. Dalam hal ini dia sama dengan 1 atau min 1, sehingga bentuk 3x dikurang 1 berpangkat R itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial di atas atau yang diberikan dalam contoh soal ini ya. Nah, jadi untuk bagian A ini jawaban untuk bagian A. Nah, selanjutnya kita coba jawab untuk bagian B, yaitu carilah dua penyelesaian yang bebas linear pada interval sepertiga sampai tahingga. Nah, yang dapat kita ambil sebagai dua penyelesaian itu yang bisa kita uji adalah ini. Y1 yang dia sama dengan 3x dikurang 1, kemudian Y2 sama dengan 3x dikurang 1 berpangkat min 1, di mana kedua fungsi ini itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut, karena kita peroleh dia dari penjabaran seperti ini ya. Jadi untuk bagian yang kedua kita ambil Y1 dengan Y2 sebagai kedua penyelesaian itu ya. Jadi kita tuliskan dulu untuk bagian B. Jadi bagian B kita tuliskan, kita peroleh bahwa ya, jadi kita peroleh bahwa Y1 dia sama dengan yang ini ya, dia sama dengan 3x kurang 1, dan Y2x kita peroleh dia sama dengan 3x kurang 1 berpangkat 1 ya. Ini adalah, jadi kita peroleh dari bagian A bahwa Y1 dengan Y2 itu adalah dua penyelesaian. Jadi dua penyelesaian dari ya, jadi dari persamaan diferensial di atas. Jadi di sini kita sudah memiliki dua penyelesaian dari persamaan diferensial di atas, di mana pada bagian B kita diminta menentukan dua penyelesaian yang bebas linear pada interval ini. Jadi untuk bagian B di sini kita sudah memiliki dua penyelesaian, yaitu Y1 dengan Y2 dengan bentuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya Y1 dengan Y2 ini kita tunjukkan bahwa kedua penyelesaian ini itu bebas linear dalam interval sepertiga sampai tahingga. Jadi selanjutnya kita tunjukkan bahwa Y1 dengan Y2 bebas linear dengan menggunakan definisi bebas linear. Berarti kita misalkan, jadi di sini ya. Jadi kita misalkan dulu bahwa kita misalkan kombinasi linear dari kedua fungsi itu, yaitu C1 Y1x ditambah dengan C2 Y2x. Ini kita misalkan sebagai kombinasi linearnya dia sama dengan 0 ya, untuk setiap x elemen interval sepertiga sampai tahingga. Jadi kita misalkan kombinasi linearnya dia sama dengan 0 untuk setiap x elemen interval sepertiga sampai tahingga ya. Nah, selanjutnya kita tunjukkan bahwa nilai C1 C2 sama dengan 0 agar nanti kita bisa membuat kesimpulan bahwa Y1 dengan Y2 merupakan dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval sepertiga sampai tahingga ya. Jadi selanjutnya kita tunjukkan bahwa C1 dengan C2 dia sama dengan 0. Nah, karena di sini kita memiliki dua fungsi, yaitu Y1 dengan Y2, maka bentuk ini kita tentukan turunan pertamanya ya. Jadi untuk menentukan nilai C1 dengan C2, jika dia terdiri dari dua fungsi seperti ini, maka kita cukup turunkan satu kali saja persamaan ini ya. Dari sini kita peroleh sebagai turunan pertamanya dia adalah, jadi masing-masing rows kita turunkan terhadap X, kita peroleh bahwa dia adalah C1 dikali dengan turunan pertama Y1 ditambah dengan C2 dikali dengan turunan pertama Y2
di titik X dia sama dengan ini juga kita turunkan terhadap X, dia juga sama dengan 0. Jadi ini berlaku untuk setiap X elemen interval sepertiga sampai hingga. Jadi cukup satu kali saja kita turunkan jika kita memiliki dua penyelesaian seperti ini, jadi satu kali saja. Jadi kita sudah memperoleh dua persamaan ya. Nah, selanjutnya untuk Y1 Y2 beserta turunan pertamanya kita substitusi pada kedua persamaan ini ya. Jadi kita tentukan dulu turunan pertama dari Y1 dengan Y2, karena pada persamaan yang kedua kita membutuhkan turunan pertamanya. Jadi untuk Y1 sama dengan ini, jadi Y1 X itu kita peroleh dia sama dengan 3X kurang 1. Nah, dari sini berarti turunan pertama Y1 di titik X dia sama dengan, jadi ini kita turunkan 3X dikurang 1, turunannya dia sama dengan 3 ya, jadi dia sama dengan 3. Nah, sekarang untuk Y2 kita peroleh dia sama dengan 3X dikurang 1. Apa 3X dikurang 1? Dia berpangkat min 1. Nah, ini kita tentukan juga turunan pertamanya. Jadi turunan pertama Y2 di titik X dia sama dengan, nah karena dia berbentuk pangkat, dia pangkat min 1, jadi pertama pangkatnya kita kali ke depan, berarti min ya, jadi min 1, jadi kita kali ke depan min, kemudian dikali dengan 3X dikurang 1. Setelah kita kalikan ke depan pangkatnya, selanjutnya pangkat itu kita kurang 1, berarti min 1 dikurang 1 dia adalah minus 2. Setelah itu kita kalikan dengan turunan yang dipangkatkan, yaitu 3X dikurang 1. 3X dikurang 1 sebagai turunannya dia terhadap X adalah 3 ya. Nah, di sini kita peroleh bahwa turunan pertama Y2 di titik X dia sama dengan, jadi 3 kita bisa tuliskan ke sini ya. Jadi kita tulis min 3. Jadi karena di sini 3X dikurang 1 dia pangkatnya negatif, bisa kita tuliskan bentuk itu dalam pangkat positif, berarti dia per ya. Jadi min 3 minus min 1 dikali 3 berarti minus 3. Ini kita tuliskan dalam pangkat positif, berarti dia hasilnya adalah 3X dikurang 1 pangkat 2 ya, jadi dia menjadi penyebut. Jadi ini kita sudah peroleh. Nah, selanjutnya untuk Y1 Y2 beserta turunan pertamanya kita substitusi pada persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Jadi persamaan pertama dulu kita substitusi Y1 dengan Y2, yaitu dia sama dengan ini ya. Jadi untuk persamaan pertama dari bentuk ini kita peroleh bahwa Y1 Y1-nya dia sama dengan 3X dikurang 1. Kemudian bagian yang kedua ditambah C2 Y2. Nah, Y2 nya perhatikan dia 3X dikurang 1 pangkat min 1. Jika kita tuliskan dia dalam pangkat positif, berarti dia menjadi 1/3X dikurang 1 ya. Jadi untuk 3X dikurang 1 pangkat min 1, jika kita tuliskan dalam pangkat positif, berarti dia hasilnya adalah ini. Jadi bentuk ini yang kita tuliskan dalam bentuk persamaan ini. Jadi C2 jadi C2 Y2 itu dia hasilnya adalah C2 per 3X dikurang 1 ya. Jadi 1/X dikurang 1 itu sebagai bentuk daripada Y2. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Nah, untuk persamaan yang kedua kita substitusi ke sini. Untuk turunan pertama kita substitusi ke sini. Berarti dari sana kita peroleh, atau ini dulu untuk persamaan pertama kita hilangkan yang per 3X kurang 1, berarti masing-masing ruas dari persamaan ini kita kali dengan 3X kurang 1 agar nanti di sini tidak berbentuk berbentuk rasional seperti ini ya. Jadi masing-masing ruas kita kali dengan 3X kurang 1. Ini dulu kita kali dengan 3X kurang 1, maka dia hasilnya adalah C1 dikali 3X dikurang 1, karena ini dikali dengan 3X kurang 1 pangkat 1, berarti dia sudah pangkat 2 ya. Lalu ditambah ini juga kita kali dengan 3X kurang 1, berarti 3X kurang 1 kita coret, yang tersisa adalah C2. Ruas kanan kita kali dengan 3X kurang 1, dia sama dengan 0. Nah, ini persamaan pertama ya. Nah, untuk persamaan yang kedua kita substitusi turunan pertama dengan turunan pertama Y1 dengan turunan pertama Y2 ke bentuk ini. Jadi sebagai turunan pertama dari Y1 kita peroleh dia sama dengan 3. Berarti pada bagian ini kita peroleh dia adalah 3C1.
Kemudian untuk bagian yang kedua, C2 dikali turunan pertama Y2, di mana dia bentuknya adalah ini. Berarti di sana ditambah, jadi C2 dikali dengan ini. Di sini ada minus 3. Berarti min 3 C2 ya per di sana dia 3x dikurang 1 berpangkat 2 ya. Nah ini dia sama dengan 0. Nah bentuk ini kita sederhanakan, kita hilangkan pada bagian ini kita hilangkan per 3x dikurang 1 pangkat 2. Berarti masing-masing ruas dari persamaan ini kita kali dengan 3x dikurang 1 pangkat 2. Nah, karena di sini juga ada 3, di sini juga ada 3, jadi masing-masing ruas dari persamaan ini kita kali dengan 3x dikurang 1 pangkat 2 per 3. Jadi bentuk ini jika dikali dengan 3x dikurang 1 pangkat 2 per 3, maka dia tersisa C1, jadi 3-nya kita coret ya. Jadi C1 dikali 3x dikurang 1 pangkat 2. Karena jadi 3-nya juga kita coret, karena masing-masing ruas kita kali dengan 3x dikurang 1 kuadrat per 3. Nah sekarang pada bagian ini, jika kita kali dengan 3x dikurang 1 pangkat 2 per 3, maka dia hasilnya tersisa dikurang dengan C2. Nah ini dia sama dengan, ini juga kita kali, maka dia tetap sama dengan 0. Jadi ini yang kita peroleh ya. Jadi ini sebagai persamaan pertama, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah selanjutnya perhatikan untuk bagian ini kita bisa melakukan eliminasi ya. Bisa kita jumlahkan kedua persamaan ini. Jadi maka jika kedua persamaan ini kita jumlahkan, jadi jika kedua persamaan ini kita jumlahkan, maka kita peroleh bahwa jadi jika dijumlahkan atau kita kurangkan saja supaya nanti bisa kita peroleh C2 ya. Jadi persamaan pertama ini kita kurangkan dengan ini, maka nanti C1 dikali 3x dikurang 1 kuadrat dikurang dengan ini dia 0 karena bentuknya sama. Kemudian C2 dikurang dengan min C2, berarti hasilnya adalah 2C2. Jadi 2C2 itu sama dengan ruas kanan juga kita kurangkan, 0 dikurang 0 dia sama dengan 0. Nah dari sini kita memperoleh bahwa 2C2 sama dengan 0, berarti C2 sama dengan 0 ya. Jadi masing-masing ruas kita kali 1/2. Jadi kita peroleh C2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk untuk C2 sama dengan 0, kita substitusi pada salah satu persamaan ini. Misalkan kita substitusi ke sini, di sini kita ganti dengan 0 sebagai nilai daripada C2, maka kita peroleh dari situ, kita peroleh bahwa C1 dikali 3x dikurang 1 kuadrat itu dia sama dengan 0. Ya, jadi kita sudah peroleh di sini. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk ini. Perkalian antara C1 dengan bentuk ini kita peroleh dia sama dengan 0. Nah, di mana diketahui bahwa 3x dikurang 1 pangkat 2 ini nilainya dia tidak sama dengan 0. Ya, 3x dikurang 1 itu nilainya dia positif, sehingga jika dikuadratkan dia bernilai positif. Nah, karena jika dikalikan dengan C1 dia hasilnya adalah 0, maka nilai C1 harus sama dengan 0, karena bentuk yang ini itu dia tidak sama dengan 0. Dimana jika dikalikan dengan C1 dia sama dengan 0, berarti nilai C1 dia harus sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa nilai C2-nya sama dengan 0, kemudian nilai C1 sama dengan 0. Hal itu menunjukkan bahwa Y1 dengan Y2 itu merupakan dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval sepertiga sampai tak hingga. Ya, jadi jika kita tuliskan hasil di atas ya, yaitu C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0 ya. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa Y1 dan Y2 adalah dua penyelesaian jadi kita tuliskan adalah dua penyelesaian dari, jadi sini ya, adalah dua penyelesaian dari persamaan diferensial di atas ya dan bebas linear. Jadi yang kita maksud adalah bebas linearnya ya, dan bebas linear. Jadi bebas linear
pada interval terbuka sepertiga sampai tahingga ya. Jadi untuk bagian B sudah kita tentukan jawabannya bahwa dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval sepertiga sampai tahingga yaitu Y1 dengan Y2, di mana dalam hal ini Y1 itu dirumuskan dia sama dengan 3x dikurang 1 dan Y2 sama dengan 3x dikurang 1 pangkat min 1 atau dia sama dengan 1/3x dikurang 1. Jadi itu untuk bagian B. Nah, selanjutnya bagian C sebagai bagian yang terakhir dari contoh ini, yaitu kita diminta dua penyelesaian yaitu Y1 dengan Y2 yang memenuhi kondisi ini. Jadi untuk Y1 dia kondisinya seperti ini, bahwa nilainya di titik X0 sama dengan 1 dia sama dengan 1, nilai turunan pertamanya di X0 sama dengan 1 dia sama dengan 0. Untuk Y2 dia sebaliknya ya, bahwa nilainya di titik X0 sama dengan 1 dia sama dengan 0, nilai turunan pertamanya dia sama dengan 1. Oke, jadi kita gunakan kedua kondisi itu untuk menentukan rumus daripada Y1 dengan Y2 pada bagian C ya. Jadi kita jawab untuk bagian C ya. Jadi sebagai bagian C untuk menentukan bentuk daripada Y1 dengan Y2 itu kita gunakan hasil pada bagian B ya, dimana kita peroleh bahwa Y1 dengan Y2 ya, atau kita pada bagian B itu kita peroleh dua penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi pertama kita misalkan fungsi Y sebagai kombinasi linear dari kedua penyelesaian tersebut. Jadi misalkan ya, jadi misalkan Yx dia sama dengan C1, untuk Y1 dia bentuknya pada bagian B ya, dia bentuknya adalah 3x dikurang 1. Kemudian ditambah C2, untuk Y2 dia bentuknya pada bagian B adalah 3x dikurang 1 berpangkat min 1. Jadi ini kita definisikan fungsi Y seperti ini untuk setiap X elemen interval sepertiga sampai tahingga ya. Jadi karena bentuk fungsi ini dengan fungsi ini itu merupakan dua penyelesaian yang bebas linear, maka untuk bagian C ini untuk fungsi Y1 dengan Y2 pada bagian C ini itu bisa kita tentukan dengan menggunakan dari bentuk ini, dari kombinasi linear dari 3x dikurang 1 dengan 3x dikurang 1 min 1. Jadi untuk menentukan Y1 nanti dengan Y2 kita akan menentukan nilai C1 dengan C2 yang bersesuaian ya. Jadi bentuk seperti ini bisa kita gunakan ketika kedua penjelasan ini bebas linear, dan itu kita sudah buktikan pada bagian B ya. Jadi yang pertama untuk Y1 dulu, jadi atau kita tentukan dulu turunannya karena pada kondisi yang yang diberikan itu diperlukan nilai turunan pertama. Jadi untuk Y1 sama dengan ini, untuk Y sama dengan ini, maka sebagai turunan pertamanya dia adalah Y aksen X, dia sama dengan, jadi bentuk ini kita turunkan, 3x dikurang 1 turunannya adalah 3, berarti pada bagian itu dia adalah 3C1, kemudian bentuk ini kita turunkan lagi, min 1 kita kali ke depan, kemudian pangkat itu jadi kita tuliskan min 1 kita kali ke depan, berarti hasilnya adalah min C3. Kemudian pangkatnya kita kurang 1, berarti 3x dikurang 1, min 1 dikurang 1 adalah minus 2. Kemudian dikali dengan turunan yang dipangkatkan. 3x dikurang 1 turunannya adalah 3. Ya, jadi kita sederhanakan dulu untuk bentuk turunan pertama ini dari Y. Nah, bentuk ini kita bisa tuliskan dia menjadi 3C, ya, jadi 3C1. Kemudian ini bisa kita tulis menjadi dikurang untuk pangkat minus 2, yang pangkat negatif itu bisa kita jadikan pangkat positif ya. Jadi kita ubah dulu bentuknya untuk bagian itu. Ya, jadi 3C1 dikurang dengan bagian ini kita tulis dia dalam bentuk A per B ya. Jadi 3 dengan C3 kita satukan berarti 3C3. Untuk bagian ini kita jadikan dia pangkat positif agar nanti mudah menghitung untuk nilai-nilainya nanti ya. Jadi ini untuk Y1, ini untuk Y.
Kemudian ini untuk turunan pertamanya. Jadi sebagai bentuk daripada Y di atas, jika kita tuliskan dia dalam pangkat positif ya, jadi TS dikurang 1 ditambah, jadi jika bentuk ini kita tuliskan dalam pangkat positif, berarti dia hasilnya adalah di sana ada C2 ya, jadi C2 per 3S dikurang 1 ya. Jadi ini turunan pertama Y, ini untuk Y nya sendiri. Nah selanjutnya kita akan menentukan rumus daripada Y1 dari kedua bentuk ini ya. Jadi pertama untuk Y1 itu dia harus memenuhi kondisi bahwa nilai Y1 di titik X0 sama dengan 1, dia harus sama dengan 1, dan nilai turunan pertama Y1 di titik X0 sama dengan 1, dia sama dengan 0 ya. Jadi kondisinya itu menyerupai pada kondisi dalam pembuktian teorema 4 dengan teorema 5 ya. Jadi untuk Y1 dia kondisinya seperti ini. Nah sekarang dengan kedua kondisi ini kita akan tentukan nilai C1 dengan C2 yang bersesuaian ya. Jadi pertama pada bagian ini dulu, pada bagian ini itu artinya bahwa nilai Y1 ketika S-nya sama dengan 1, dia nilainya sama dengan 1. Jadi di sini S-nya sama dengan 1, kita substitusi ke bentuk ini. Jadi pada bagian ini kita ganti S-nya 1, di sini semua kita ganti S-nya 1. Jadi pada bagian ini kita ganti S-nya dengan 1. Kita substitusi S sama dengan 1 pada bentuk ini. Jadi di sini dulu 3 dikali 1 3 dikurang 1 2 dikali dengan C2 C1, berarti pada bagian itu menghasilkan 2C1. Nah sekarang pada bagian yang kedua, jadi di sana ditambah di sini juga 3 kali 1 3 dikurang 1 2, berarti 1/2 C2. Jadi 1/2 C2. Maka jadi ini sebagai bentuk dari Y1, dia sama dengan ini. Jadi bentuk Y1 di titik X sama dengan 1, dia bentuknya sama dengan ini, di mana dia nilainya sama dengan 1. Jadi ini ya, jadi dia nilainya sama dengan 1. Nah sekarang untuk kondisi yang kedua ini kita gunakan pada turunan pertama. Jadi di sini S-nya sama dengan 1, kita substitusi ke sini. Berarti pada bagian itu kita peroleh, atau ini dulu untuk persamaan yang pertama kita hilangkan per 2 ini, masing-masing ruas kita kali 2. Jadi ini kita kali 2, hasilnya adalah 4C1. Kemudian ditambah ini kita kali 2, berarti dia menjadi C2. Ini juga kita kali 2, berarti hasilnya adalah 2 ya. Jadi ini 1 kita kali 2, berarti hasilnya 2. Jadi ini persamaan pertama. Nah persamaan yang kedua kita perlu dari sini. Kita substitusi X sama dengan 1 ke turunan pertama ini. Jadi di sini 3C1. Jadi 3C1, kemudian di sana dikurang ya, jadi dikurang. Nah sekarang di sini S-nya kita ganti dengan 1. Jadi 3 dikali 1 3 dikurang 1 2, pangkat 2 4. Di sana ada 3, berarti 3/4 ya. Jadi 3/4. Kemudian di sana ada C2. Nah ini dia sama dengan, jadi ini sebagai bentuk dari turunan pertama Y1, dia sama dengan 1. Dia bentuknya sama dengan ini, di mana dia nilainya sama dengan 0. Berarti dia sama dengan 0. Nah sekarang ini kita lakukan hal yang sama seperti ini. Masing-masing ruas, karena di sini ada 3, di sini ada 3. Kemudian kita hilangkan per 4, berarti masing-masing ruas dari persamaan ini kita kali dengan 4/3. Jadi ini kita kali dengan 4/3. Jadi 3 dengan per 3 habis, tersisa 4. Jadi pada bagian itu dia menjadi 4C1. Lalu di sana dikurang. Ini juga kita kali dengan 4/3. Jadi 4/3, berarti 3 dengan 3 habis, 4 dengan 4 habis, tersisa C2. Jadi kita peroleh bahwa C2 sama dengan ini kita kalikan dengan 4/3, dia tetap sama dengan 0. Jadi kita peroleh persamaan yang sederhana seperti ini. Nah selanjutnya kedua persamaan ini bisa kita kita lakukan proses eliminasi ya. Jadi kita eliminasi, misalkan dari persamaan pertama dengan persamaan kedua ini, misalkan kita jumlahkan ya. Jadi jika bentuk ini kita jumlahkan, maka pada ruas kiri kita jumlahkan ya, jadi 4C1 ditambah 4C1, dia hasilnya adalah 8C1. Bagian ini kita dijumlahkan, dia sama dengan 0 ya. Ruas kanan 2 tambah 0 sama dengan 2. Berarti dari sini kita peroleh bahwa C1 sama dengan 2/8, atau dia sama dengan 1/4. Jadi kita peroleh bahwa C1 sama dengan 1/4. Nah selanjutnya untuk C1 sama dengan 1/4 bisa kita substitusi ke salah satu persamaan ini untuk menentukan nilai C2. Misalnya
ruasnya kita substitusi pada persamaan yang kedua ya, karena dia sama dengan 0. Jadi lebih sederhana. Jadi untuk C1 sama dengan 1/4 kita substitusi ke sini. Berarti 4 dikali 1/4 hasilnya adalah 1. Di sana dikurang C2. Nah, ini kita peroleh dia sama dengan 0 berdasarkan persamaan yang kedua. Nah, dari sini kita peroleh bahwa C2 jadi karena 1 dikurang C2 sama dengan 0, berarti C2 sama dengan 1. Nah, kita sudah peroleh bahwa nilai daripada C1 sama dengan 1/4, kemudian nilai daripada C2 sama dengan 1. Nah, dari kedua nilai itu, maka kita bisa merumuskan untuk penyelesaian Y1. Jadi, ini untuk Y secara umum ya. Nah, jadi sekarang untuk C1 sama dengan 1/4, C2 sama dengan C1, C2 sama dengan 1, kita substitusi ke sini. Maka itulah rumus daripada fungsi Y1, penyelesaian Y1. Jadi, maka Y1X dia sama dengan, jadi di sini kita ganti C1 sama dengan 1/4 atau kita substitusi ke bentuk ini ya, yang dimana di sini sudah pangkat positif. Jadi di sini kita ganti C1 sama dengan 1/4, berarti dia hasilnya adalah 1/4 dikali dengan 3S dikurang 1. Lalu ditambah di sini C2-nya kita ganti dengan 1, berarti pada bentuk itu dia menjadi 1/3X dikurang 1 ya. Jadi inilah bentuk daripada Y1, bahwa Y1 di titik X dia sama dengan 1/4 dikali 3X dikurang 1 ditambah 1/3X dikurang 1, dan ini terdefinisi untuk setiap X. Jadi itu merupakan penyelesaian yang terdefinisi dalam interval 1/3 sampai tahingga ya. Jadi 1/3 sampai tahingga. Jadi ini kita sudah memperoleh penyelesaian Y1, di mana untuk Y1 sama dengan ini itu akan memenuhi kondisi ini, bahwa nilainya di titik X0 sama dengan 1 dan nilai turunan pertamanya di X0 sama dengan 1 dia sama dengan 0 ya. Maka penyelesaian yang memenuhi adalah dia bentuknya seperti ini ya. Jadi ini untuk bagian yang pertama. Nah, selanjutnya kita melangkah pada bagian yang kedua. Untuk bagian C ini yaitu menentukan bentuk daripada Y2 ya. Jadi untuk kondisi yang harus dipenuhi oleh Y2 adalah bahwa nilainya di titik X0 sama dengan 1 dia sama dengan 0, dan nilai turunan pertama Y2 di titik S0 sama dengan 1 dia sama dengan 1 ya. Jadi kondisinya sama pada bagian teorema yang pembuktian teorema yang keempat dengan teorema yang kelima untuk penyelesaian Y1 dengan Y2 ya. Nah, selanjutnya ini kita lakukan dengan prosedur yang sama. Pertama, untuk bentuk ini ya, kondisi awal ini bahwa nilai Y2 di titik S0 sama dengan 1 dia sama dengan 0. Jadi kita substitusi, yang kita gunakan adalah ini. Jadi pertama pada bentuk ini, karena di sini S-nya 1, kita substitusi ke sini. Maka dia hasilnya nanti akan sama dengan ini ya. Kita memperoleh bentuk yang serupa dengan ini. Yaitu jadi kita tuliskan hasil itu, dia hasilnya adalah 2C1 ditambah dengan 1/2 C2. Nah, pada bagian ini dia sama dengan 0. Pada bagian di atas dia sama dengan 1 ya. Pada bagian ini untuk Y2 dia sama dengan 0. Jadi ini kita peroleh dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita hilangkan per 2. Berarti masing-masing rows kita kali 2. Berarti kita peroleh 4C1 ditambah C2 ini sama dengan 0 ya. Jadi bentuknya sama dengan ini. Cuman dia sama dengan 0 karena pada bagian ini dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang kedua ini kita substitusi ke turunan pertama ya. Kita substitusi ke bentuk turunan pertama ini. Nah, itu nanti untuk pada saat S-nya sama dengan 1, di sini kita substitusi, maka kita peroleh bentuk yang seperti ini juga ya. Jadi kita tuliskan bentuk ini dulu, yaitu di sana 3C1 dikurang dengan 3/4 C2. Nah, itu dia sama dengan, pada bagian ini dia sama dengan 1. Berarti di sini dia sama dengan 1. Pada bagian di atas dia sama dengan 0. Maka kita tulis sama dengan 0. Nah, di sini juga kita sederhanakan, masing-masing rows kita kali dengan 4/3. Jadi ini kita kali dengan 4/3, hasilnya adalah 4C1 dikurang ini kita kali dengan 4/3, hasilnya adalah C2. Ruas kanan juga kita kali dengan 4/3 dikali 1, hasilnya adalah 4/3. Oke. Nah, selanjutnya
kita sudah memperoleh dua persamaan. Berikutnya bisa kita tentukan dengan melakukan eliminasi ya. Kita tentukan nilai C1 dengan C2 dari kedua persamaan ini. Jadi langsung saja dari kedua persamaan ini kita jumlahkan ya. Jadi kita jumlahkan, bisa juga kita kurangkan ya. Jadi kita jumlahkan saja. Berarti 4C1 ditambah 4C1 dia hasilnya adalah 8C1. Ini ditambahin dia 0. Nah ini sama dengan 0 ditambah 4/3, dia hasilnya adalah 4/3. 8C1 sama dengan 4/3, berarti C1 sama dengan 4/8 kali 3. 4/8 itu 1/2 dikali 1/3 berarti 1/6 ya. Jadi untuk C1 kita peroleh dia sama dengan 1/6 ya. Jadi C1 dia sama dengan 1/6 ya. Jadi 4/3 dikali 1/8 ya. Jadi 4/8 itu 1/2 dikali 1/3 berarti 1/6. Nah selanjutnya untuk C1 sama dengan 1/6, kita bisa substitusi ke persamaan pertama karena dia lebih sederhana, dia sama dengan 0. Jadi kita substitusi di sini C1 sama dengan 1/6. Berarti nanti ketemu antara 4 dikali 1/6 atau 4/6. 4/6 itu bentuk sederhananya adalah 2/3. Ya, jadi 2/3 ditambah di sana ditambah C2. Nah, ini dia sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh bahwa C2 sama dengan min 2/3. Oke, jadi untuk bagian I2 ini kita sudah peroleh C1 sama dengan 1/6. Kemudian C2 sama dengan min 2/3. Jadi kita dapat menuliskan untuk Y2 ya. Jadi maka Y2X, atau kita tulis saja sini saja. Jadi untuk fungsi 2x sebagai penyelesaian yang kedua, dia bentuknya adalah, jadi kita substitusi pada bentuk y atau apa? Kita substitusi pada bentuk y yang kita misalkan ya pada bagian C ini. Jadi di sini ya kita ganti C1 di sini sama dengan 1/6, di sini C2 sama dengan min 2/3. Jadi kita lihat saja bentuk ini. Untuk Y1 ya, kita lihat bentuk ini 1/4-nya itu kita ganti dengan 1/6 yang kita peroleh. Kemudian di sana dikali dengan 3S dikurang 1. Pada bagian ini itu yang 1 ini kita ganti dengan min 2/3. Berarti dikurang 2/3, berarti bisa kita tulis dikurang ya. 2-nya kita tulis pada bagian pembilang. Kemudian 3 kita bisa kalikan ke sini, 3x kurang 1, berarti hasilnya adalah 9x dikurang 3. Oke, ini merupakan rumus daripada fungsi Y2 yang terdefinisi untuk setiap x elemen dari 1/3 sampai pada tahingga. Oke, jadi untuk Y2 sama dengan sekian itu memenuhi kondisi ini, bahwa nilai turunan, bahwa nilainya di titik X0 sama dengan 1 dia sama dengan 0, dan nilai turunan pertamanya di X0 sama dengan 1 dia sama dengan 1. Jadi untuk Y2 sama dengan ini dia akan memenuhi kondisi ini. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, untuk Y1 dengan Y2 yang memenuhi kondisi ini berdasarkan proses pembuktian atau pembuktian dalam teorema yang keempat, maka Y1 dengan Y2 ini dengan kondisi yang seperti ini itu, maka dari pembuktian untuk teorema yang keempat itu dapat disimpulkan bahwa Y1 dengan Y2 ini merupakan dua penyelesaian yang juga bebas linear dalam interval 1/3 sampai tahingga ya. Jadi ini ya satu contoh untuk bagian yang kedua ini mengenai persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien variabel ya. Jadi pada bagian yang kedua ini ada 3 teorema yang kita berikan ya, yaitu teorema 3 mengenai ketunggalan penyelesaian, kemudian teorema keempat mengenai eksistensi n penyelesaian bebas linear dari persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien variabel, dan teorema yang kelima mengenai setiap penyelesaian dari persamaan diferensial Elias sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari n penyelesaian yang kita peroleh pada teorema yang keempat. Oke, jadi untuk selanjutnya bagian yang ketiga kita akan bahas tentang penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien variabel dengan menggunakan metode reduksi orde. Oke.